Perkenalkan, nama saya Debbie Anggreni Panggabean, kelas 11 MIA 1. Di sini saya akan membuat video tentang sel. Yang pertama, ukuran sel. Kisaran ukuran sel, sebagian besar sel berdiameter antara 1 sampai 100 mikrometer dengan volume berkisaran antara 1 sampai 1000 mikrometer kubik. Sel hewan berdiameter sekitar 20 mikrometer. Sel tumbuhan berdiameter sekitar 40 mikrometer. Sel amoeba 90 sampai 800 mikrometer dan sel alga yang besar berdiameter 50.000 mikrometer atau 50 mm. Komponen kimiawi sel. Komponen organik sesuai dengan gambar di atas. Komponen organik terdiri dari karbohidrat, protein, lemak, dan asam nukleat. Yang pertama, karbohidrat. Ketika kalian mendengar kata karbohidrat, yang pertama kalian bayangkan adalah pasti makanan seperti mie, nasi, atau kentang. Karbohidrat sendiri terdiri atas unsur C, H, dan O dengan rumus empiris CnH2ON. Dalam sebuah sel, karbohidrat berfungsi sebagai pembentuk struktur sel, komponen penyusun DNA, serta untuk menghasilkan energi. Gugus gulanya, karbohidrat dibagi lagi menjadi dua jenis, yaitu monosakarida, 1 gugus gula, disakarida, 2 gugus gula, dan polisakarida, lebih dari 2 gugus gula. Yang kedua, protein. Komponen organik sel yang kedua adalah protein. Protein disusun oleh asam amino dan berperan sebagai salah satu penyusun membran sel, membantu transport substansi tertentu, dan mempercepat reaksi kimia dalam sel. Reaksi kimia tersebut terjadi dalam bentuk protein fungsional, yaitu enzim. Yang ketiga, lemak. Lemak tersusun oleh asam lemak dan gliserol. Lemak berfungsi sebagai komponen utama penyusun membran plasma. Keempat, asam nukleat. Dalam sebuah sel, asam nukleat tersusun oleh nukleotida. Ternyata asam nukleat terdiri dari DNA dan RNA. Asam nukleat itu sendiri berperan dalam mengatur pewarisan sifat dan sintesis protein. Yang kedua itu komponen anorganik. Setelah sebelumnya membahas tentang komponen organik, sekarang kita lanjut ke komponen anorganik. Ada air, vitamin, dan mineral. Pertama, air. Air merupakan komponen kimiawi sel yang komposisinya paling banyak. Fungsi air dalam sel adalah sebagai pelarut bahan organik dan anorganik, serta mempercepat reaksi biologi dalam sel. Yang kedua, vitamin. Dalam sel, vitamin berperan sebagai katalisator yang berfungsi untuk mempercepat reaksi kimia dalam sel. Macam-macam vitamin, diantaranya adalah A, D, E, K, B, dan C. Yang ketiga, mineral. Komponen anorganik yang terakhir adalah mineral. Mineral berperan dalam aktivitas metabolisme sel, pengatur kerja enzim, serta memelihara tekanan osmosis sel. Sekian dari saya mengucapkan terima kasih.